Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Saya pengguna MacBook Pro nih. MacBook Pro yang saya pakai buat editing video. Ini MacBook Pro 13 inch yang tahun 2018 dan ini udah saya pakai sekitar setahun lebih sih. Masalahnya adalah menggunakan MacBook Pro itu sebagai pengguna Apple, duitnya harus kenceng. Ini internal storage-nya cuma 256 GB. Waktu itu saya nggak tahu kalau yang namanya ngedit video pakai MacBook Pro itu pakai Final Cut Pro butuh storage yang cukup luas. Sedangkan ini internal storage-nya cuma 256 GB. Jadi mau nggak mau sering banget yang namanya capacity storage-nya tuh low. Jadi saya mesti sering-sering hapus-hapusin file-file yang nggak penting. Malah kadang-kadang saya nggak bisa yang namanya ngerjain dua project sekaligus di laptop ini. Makanya tadinya saya mau lempar beli baru gitu, maksudnya di upgrade biar storage-nya yang 1 tera gitu. Tapi ternyata upgrade untuk yang storage 1 tera itu mahal banget sob, 2 kali lipat dari harga ini. Jadi mau nggak mau ya kita putar otak, dan akhirnya saya mikir kenapa kita nggak pakai flash disk atau hard drive yang ukurannya compact, bisa dibawa kemana-mana, nggak mahal tapi cepat. Akhirnya kita rakit aja. Oke, jadi yang pertama ini Ugreen M2 Portable SSD Enclosure. Jadi ini casing untuk SSD M2. Ini saya beli harganya tuh 450.000 di Tokopedia. Kamu bisa lihat ya, linknya di deskripsi video, di situ ada. Kita lihat di sini ya, hingga 10 GB per second untuk speednya. Nggak perlu alat, jadi nggak perlu siapin obeng. Terus di sini kita bisa lihat inputnya USB-C, outputnya M2 M-Key, terus USB spesifikasinya nih USB 3.1 generasi 2, jadi pastinya cepat banget, up to 10 GB per second. Terus juga support hardware drive-nya tuh M2 NVMe SSD, ini bisa 2230, bisa 2242, 2260 dan 2280. Terus ya pokoknya gitulah, udah kita langsung buka aja ya. Isinya kayak gimana, apa aja isinya. Beneran ya, yang namanya pengguna Apple itu harus punya modal banyak. Jadi buat nyiasatin biar nggak perlu upgrade gitu ya, mesti pintar-pintar kita. Kayak gini, pengen punya flash disk yang kenceng tapi gede gitu buat tambahan daripada upgrade apa namanya, MacBook kan terlalu mahal. Gini aja jadinya. Nah, di dalamnya isinya gini, isinya tuh buku panduan ya, ada bahasa Cina-nya juga buku panduannya, dan bahasa Inggris, 2 bahasa ya. Terus kita juga dapetin di sini, oh di sini ada baut 1 biji di bautnya, baut kecil. Kemudian ini adalah kayaknya kabel deh, karena dibilang dapat kabel USB-C to USB-C, itu bener, kabel USB-C to USB-C. Di sini panjangnya sekitar setengah meter. Dan ini dia toko utamanya, lihat ya, 450.000. Wah, kualitasnya cakep sob. Ini frame-nya metal ya, bukanya juga gampang, gini aja. Ntar SSD-nya tinggal colok cuk, terus kunci deh. Sebenarnya kuncinya ini buat cadangan aja ya, ini kuncinya udah ada di sini. Oke, gitu, 450.000. Ini doang isinya, nggak gini doang juga sih, soalnya ini build kualitasnya cakep ya. Di sini ada ini ya, ada LED indikator merek Ugreen, dan ini tuh dia agak ngedoff, jadinya dibikin matte gitu ya, jadinya nggak licin dan nggak nempel sidik jari, bersih, cakep, cocok sama pengguna Apple. Kenapa? Karena clean and simple gayanya. Oke, ini kita beresin dulu, kita pindah ke produk berikutnya. Midas Force Landing Max NVMe PCIe Gen 3. Ini saya yang beli yang 1 TB. Ini saya beli harganya 1.750.000 di Tokopedia juga. Tokonya beda ya, ini sama ini tokonya beda. Saya cari-cari kenapa saya pilih Midas Force, karena dengan spesifikasi M2 NVMe ini, dengan spesifikasi 1 TB ini paling terjangkau harganya. Ada yang 2 juta lebih, dan harga 1.750.000 boxnya kayak gini sob. Masih cakapan box rokok kayaknya. Oke, di belakang sini ya pokoknya gitu ya, ini 2260 form factornya, 2260 tuh 3D NAND flash, 3 years warranty.
garansi 3 tahun. Oke, kita buka aja. Terus hati-hati menggunakan senjata tajam. Selotip ya, selotip biasa, bukan pakai segel. Yang penting ada video ini, kalau ada masalah apa-apa, video ini bisa jadi jaminan juga kalau ini di unboxing dengan baik. Oke, isinya gini doang isinya. Bisa kita singkirin ya, isinya nggak ada kartu garansi sama sekali, tapi berarti boxnya kita mesti simpan. Agak keras bukunya. Wow, kebayang sob, 1 terabyte segini doang, kecil ya. Di sini ada tulisannya nih, serial number dan product number, Gen 3 X4 SSD, warranty void if broken or removed. Jadi ini jangan sampai dilepas. Oke, kenapa saya pegangnya kayak gini? Sebenarnya nih ada elektrostatis, jadi bahaya kalau kita pegang kayak gini. Jadi sebisa mungkin pegangnya begini biar nggak merusak dalam jangka panjangnya. Oke, sekarang kita pasang. Pasangnya gampang sob, cuma gini doang. Ini colok, ternyata tinggal masukin aja sob, plug, yang penting pas. Terus kita pasang kayak gini. Sebenarnya nggak harus dicopot ya, ini harus dicopot. Oke, terus kita pasang ini dari karet ya, ininya penahannya. Oke, gini aja, lalu kita tutup. Jadi deh, gini doang. Oke, sekarang kita cobain, kita tes cek kecepatannya, speednya. Bentar, saya cari HP dulu. Di sini kita bisa lihat ya, kecepatan bacanya itu mencapai 1,02 GB per second. Sementara kecepatan tulisnya tuh hampir 1 GB juga, 968 MB per second. Kalau dilihat grafik barnya kayak gini sob. Ini tuh rata-rata tuh hampir stabil di 900-an MB, hampir 1 GB untuk read-nya, dan write-nya tuh juga di 900-an MB per second. Lumayan mantap kan? Ya gitu aja sih cara ngerakit dari flash disk 1 tera ini. Nggak susah, yang susah ngumpulin duitnya. Ini total sekitar 2,2 jutaan untuk rupiah yang harus dikeluarkan, baik itu casingnya maupun plus SSD-nya. Kenapa pilih SSD? Kenapa nggak pakai hard disk drive? Karena ini buat ngedit video, jadi speednya harus cepat. Jadi ya, dan ini juga compact, bisa dibawa kemana-mana. Segitu aja videonya, semoga bermanfaat, dan Bang Tonto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nggak rugi.